semua, selamat datang di channel ini. Pernahkah kalian berpikir bagaimana Singapura, negara kecil di Asia Tenggara, mampu berkembang menjadi negara maju meskipun memiliki keterbatasan lahan? Tahukah kalian bahwa luas daratan Singapura sebenarnya tidak tetap? Ya, negara ini secara aktif membuat dirinya lebih luas. Di video ini, kita akan membahas bagaimana Singapura berhasil memperluas wilayahnya dengan strategi reklamasi lahan yang luar biasa. Simak terus, karena ceritanya sangat menginspirasi dan penuh inovasi. Sejarah singkat tentang keterbatasan lahan Singapura. Singapura adalah sebuah pulau kecil yang dulunya hanya memiliki luas sekitar 580 km persegi ketika merdeka pada tahun 1945. Sebagai negara pulau yang kecil, Singapura menghadapi tantangan besar, lahan terbatas untuk perumahan, infrastruktur, dan pembangunan ekonomi. Namun, pemerintah Singapura tidak menyerah pada keterbatasan ini. Mereka melihat solusi dalam reklamasi lahan, yaitu proses menciptakan daratan baru dengan cara mengisi laut. Langkah awal. Proyek reklamasi lahan di Singapura dimulai sejak abad ke-19, tetapi mulai berkembang pesat pada dekade 1960-an hingga sekarang. Pemerintah mulai menggunakan pasir dari dasar laut dan material lain untuk memperluas wilayahnya. Salah satu proyek besar pertama adalah di Marina Bay, yang sekarang menjadi kawasan ikonik dengan pemandangan Marina Bay Sands dan Gardens by the Bay. Bukan hanya itu, daerah-daerah seperti Changi, Jurong, dan Tuas juga merupakan hasil dari reklamasi lahan. Bahkan Bandara Internasional Changi yang terkenal di dunia juga berdiri di atas tanah hasil reklamasi. Dampak dan keuntungan reklamasi lahan. Proyek reklamasi ini memberikan Singapura ruang untuk membangun perumahan baru, fasilitas umum, kawasan industri, dan pelabuhan. Hal ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi negara. Dengan lahan tambahan, Singapura bisa menarik lebih banyak investasi asing dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan bagi penduduknya. Reklamasi juga memungkinkan Singapura membangun ikon-ikon global seperti Marina Bay Sands, Esplanade, dan Gardens by the Bay yang menjadikannya salah satu destinasi wisata utama dunia. Namun, proses reklamasi bukan tanpa tantangan. Singapura menghadapi kritik dari negara-negara tetangga seperti Indonesia dan Malaysia karena penambangan pasir yang dianggap merusak lingkungan. Akibatnya, Singapura harus mencari solusi alternatif, seperti menggunakan material lain selain pasir dan memanfaatkan teknologi modern untuk membuat proses reklamasi lebih ramah lingkungan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa reklamasi tidak menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut, seperti terumbu karang dan habitat ikan. Singapura telah mengambil langkah-langkah seperti studi dampak lingkungan dan menggunakan teknik reklamasi yang lebih berkelanjutan. Teknologi dan masa depan reklamasi. Saat ini, Singapura semakin canggih dalam teknologi reklamasi. Salah satu inovasi terbaru adalah proyek Pulau Jurong, yang merupakan penggabungan dari 7 pulau kecil melalui reklamasi. Pulau ini sekarang menjadi pusat industri petrokimia di Asia Tenggara. Selain itu, Singapura juga berencana untuk terus memperluas wilayahnya, terutama untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Mereka bahkan sudah memikirkan konsep pulau terapung untuk menambah ruang tanpa mengorbankan ekosistem laut. Singapura, inspirasi dunia. Reklamasi lahan di Singapura bukan hanya soal memperluas wilayah, tetapi juga tentang bagaimana negara ini menghadapi keterbatasan dengan inovasi dan perencanaan jangka panjang. Singapura membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Dengan visi, teknologi, dan dedikasi, negara kecil ini mampu menjadi salah satu pusat ekonomi dunia. Jadi, apa pendapat kalian tentang strategi Singapura ini? Apakah negara lain bisa mencontoh langkah mereka? Berikan komentar di bawah dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.